matilah orang Aru. Tetapi karena itu kami melihat lumbung ikan nasional ini baik, kami mendukung sejak awal. Setelah kami mencermati ada penyampaian, ada diskusi yang dibikin oleh pemerintah Provinsi Maluku. Setelah dipaparkan, ternyata Kabupaten Kepulauan Aru tidak diberi peran. Arah daripada kebijakan lumbung ikan nasional sendiri adalah proses industrialisasi terhadap perikanan di Maluku. Nah, oleh karena itu kami bilang bahwa idealnya adalah perikanan itu harus dibangun di Kepulauan Aru, saudara-saudara. Industri perikanan harus dibangun di Kepulauan Aru, dan Kepulauan Aru harus menjadi ibu kota daripada lumbung ikan nasional. Selama dua hal ini tidak diakomodir dan dipertimbangkan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, maka selama itu pula sikap Aru adalah menolak lumbung ikan nasional. Itu adalah sikap yang kami angkat, saudara-saudara. Oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, beberapa hal ini adalah menjadi dasar pikir, karena kami melihat jangan sampai kami keluar dari mulut singa masuk lagi ke mulut buaya, saudara-saudara. Jangan sampai orang Aru sudah dieksploitasi dengan 1.600 kapal yang dikirim oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujastuti dan masih diteruskan oleh Pak Edi Prabowo. Lalu kemudian kita masuk dalam arah baru, eksploitasi gaya baru, yaitu yang bernama lumbung ikan nasional. Oleh karena itu sebelum kami dieksploitasi, kami sampaikan dan kami bersikap bahwa kami masyarakat Aru menolak kebijakan lumbung ikan nasional. Terserah mau bikin di laut lain, terserah mau bikin di laut Seram, terserah mau bikin di laut Banda. Kami orang Aru menolak lumbung ikan nasional. Kami bersikap bahwa pemerintah Provinsi Maluku harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat bahwa 1.600 kapal harus dikeluarkan dari laut Aru. Karena kalau tidak dikeluarkan, tua-tua adat di Aru semua sudah ambil fatwa adat, semua sudah ambil sumpah adat untuk melakukan sasi adat terhadap laut Aru. Hari ini juga akan dilakukan proses sasi adat terhadap laut Aru. Lalu kemudian kalau kita sudah melakukan sasi adat terhadap laut Aru dan ada kapal dari 1.600 kapal yang coba-coba melakukan eksploitasi pengambilan ikan, maka kapal itu harus dibakar, saudara-saudara. Ini sikap kami. Kami sampaikan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Bapak berdua punya keinginan politik 5 tahun ke depan mau maju sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur. Mungkin masih tetap bersama-sama, mungkin juga berpisah dan masing-masing cari jalan sendiri. Tapi kami bilang 2000 sekian, 5 tahun sekian, proses pilkada berikut Aru masih dibutuhkan oleh Bapak berdua untuk mendapatkan suara politik. Karena itu jangan main-main Bapak berdua. Kami minta jangan main-main. Ini jadi catatan sejarah. Ini jadi catatan sejarah. Hari ini kalau negara ingin mengajak orang Aru melakukan konfrontasi politik, kami siap menghadap. Kami siap menghadapi negara. Kami siap menghadapi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur untuk konfrontasi politik. Kalau mengajak kita orang Aru untuk melakukan konfrontasi ekonomi, kami siap menghadapi dengan konfrontasi ekonomi. Kami siap untuk berkonfrontasi Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Ini sikap kami, ini harapan kami. Kami minta supaya sikap ini diakomodir. Kami sudah menyurat sampai ke Menteri Edi Prabowo. Intinya kami menolak lumbung ikan nasional di Laut Aru. Coba nanti kita tunjukkan sikap orang Aru. Oke. Kalau orang Papua kasar, maka orang Aru yang ajar orang Papua bagaimana caranya untuk kasar, saudara-saudara. Setuju. Kami berharap hari ini juga Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, ataupun Bapak Sekda bisa bertemu dengan kami di sini. Karena kalau tidak ada orang dari kantor yang dibangun dengan pajak rakyat ini datang bertemu dengan kita, maka ini akan menjadi pesan yang kami kirimkan kepada masyarakat Aru bahwa catat mereka berdua bahwa hari ini ada aspirasi kita yang tidak mereka dengarkan. Catat mereka berdua, mereka akan turun sebagai hamba dalam kontestasi politik berikut. Catat mereka berdua, dan
kepada mereka berdua dalam proses 5 tahun ke depan, saudara-saudara. Ini sikap kami kecewa terhadap pemerintahan ini. Kami kecewa dan kami menyesal. Kenapa pemerintahan ini sama sekali mengabaikan kami? Orang MBD bisa berteriak hak mereka di Blok Masela. Orang Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa berteriak hak mereka di Blok Masela. Maka pada hari ini orang Aru berteriak hak mereka di Lumbung Ikan Nasional. Tidak ada yang salah dengan itu. Ini bukan egosentris kewilayahan. Ini bukan sukuisme, apalagi rasisme. Ini hanyalah tentang keadilan pembangunan, saudara-saudara. Karena selama ini pembangunan sama sekali tidak adil kepada kita. Mestinya, saudara-saudara, mestinya kalau pemerintah tidak mau untuk kemudian mendorong satu daerah saja menjadi pusat daripada industri perikanan, maka bikin saja konsep perikanan ini, konsep Lumbung Ikan Nasional secara desentralisasi. Jadi di daerah tertentu atau di beberapa daerah dibangun industri-industri perikanan. Jangan difokuskan ke satu daerah. Ini berbahaya, saudara-saudara. Berbahayanya kenapa? Berbahayanya karena melahirkan dan menciptakan kesenjangan pembangunan antar daerah. Maluku ini daerah kepulauan, sehingga pembangunan itu harus berbasis kebijakan yang berorientasi pada pendekatan gugus pulau, yaitu dibangun berdasarkan gugusan pulau, bukan dibangun berdasarkan sentralisasi, saudara-saudara. Ini yang mencelakakan dan mengecewakan. Karena itu dasar pikir ini kami antar ke hadapan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Kami berharap sikap ini harus didengarkan, karena kalau tidak didengarkan maka sikap ini kami sampaikan, fakta ini kami sampaikan kepada masyarakat Aru. Dan kami tunggu kalian berdua dalam kontestasi pilkada Maluku 5 tahun ke depan. Kami tunggu kalian berdua. Karena itu kami harap datang dan bertemu dengan kami. Setelah kami menyampaikan aspirasi, lalu kemudian kami akan pulang. Kami mau mendengarkan sikap daripada pemerintah provinsi, apa yang mereka pikirkan tentang orang Aru dalam konteks kebijakan Lumbung Ikan Nasional. Kami melihat bahwa pemaparan dalam satu diskusi pada tanggal 9 kemarin, pemaparan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan hanya menjadikan Aru sebagai objek eksploitasi, hanya menjadikan Aru sebagai daerah pengumpul perikanan. Sementara ikan-ikan yang dikumpulkan dari Aru itu akan dibawa ke wilayah Tulehu, Wai, dan Liang, yang dimana akan menjadi pusat daripada industri perikanan. Dan bayangkan, saudara-saudara, industri perikanan ini anggarannya 1,2 triliun, saudara-saudara. Artinya ini industri skala raksasa. Oleh karena itu, kami minta sikap daripada pemerintah provinsi. Kami melihat juga tidak ada arah yang jelas bagaimana proses pemberdayaan masyarakat pesisir, proses pemberdayaan nelayan kecil kita yang ada di Aru, di Seram, di Banda, dan lain sebagainya. Tidak ada sama sekali dalam konsep kebijakan Lumbung Ikan Nasional. Berapa persen orang yang bekerja sebagai nelayan harus diperdayakan? Berapa persen pemberdayaan itu dalam konteks budidaya perikanan atau dalam konteks perikanan tangkap? Itu belum jelas dalam konteks kebijakan Lumbung Ikan Nasional. Oleh karena itu, kami melihat arah kebijakan ini terkesan lebih fokus kepada industri perikanan yang anggarannya triliunan rupiah. Dan ini akan melahirkan praktek korupsi. Jadi ini yang kemudian saya mau sampaikan. Saya akan kembali setelah pesan-pesan berikut saya berikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, nama budaya dan salam kebajikan. Terima kasih.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup Jakarta! Hidup Jakarta! Hidup mahasiswa baru! Yang kami hormati Bapak Ibu warga Kota Ambon, mohon maaf sebelumnya karena kedatangan kami sudah mengganggu aktivitas dari Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di Kota Ambon. Mungkin kedatangan kami hari ini sudah mengganggu Bapak Ibu, namun ini akan menunjukkan bahwa namun hari ini saudara-saudara kami mungkin ini suara hati yang terpanggil dari bumi Jargaria. Kami tinggal dalam sebuah puisi. Jadi Kota Mutiara, surga kecil di timur Indonesia, kini diincar oleh para penguasa, dijadikan tempat pengusaha untuk mendapatkan kata sejahtera. Hanya kepentingan semata terjamin babi buta. Dirimu bahagia, negeriku yang terluka. Indah saya mencermati kini ditembak oleh orang-orang tak bernurani. Cantik seperti mutiara diambil oleh orang-orang tak beretika. Kata puja sebagai lumbung ikan nasional, kau jadikan populasi dan sampel. Hingga majur pengajian nama, rakyatku akan menderita. Manis bahasa ambigu kau mainkan, tangan panjang kau perkenalkan. Dengan bertopeng manis, gaya tak bermoralis. Seorang aksara tak pernah bicara, kini dengan tegas ia bersuara dari laut Arafura. Hidup Jakarta! Tolong kasih kaki lain sana jauh. Bro, tolong kasih kaki dulu. Iya, adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom untuk ketong semua. Luar biasa sekali. Dulu Bung Karno berkunjung ke Maluku, Indonesia baru berumur 17 tahun. Itu kenapa ketong mau panggil itu kecuali ibu pakai kerudung biar ini. Beta dan Pak Sekda bahasa di sini. Dulu Bung Karno berkunjung ke Maluku, itu Indonesia baru berumur 17 tahun. Bung Karno bilang, kalau berani seperti Maluku dan pintar seperti Batak, Indonesia maju. Ternyata anak-anak Maluku berani. Dan kalau Maluku ini seperti adik-adik, pasti maju. Tapi yang penting, ketong tetap ada di dalam koridor mayang pinang, mayang kelapa, timbang cengkeh di Sarua, orang bilang adi dan kakak, sagu salumpeng di Patah Dua dan Pelagandung. Jadi Maluku ini ada 11 kabupaten.
kita tidak bisa melihat Maluku ini terpenggal-penggal. Aru Maluku Barat Daya, beta mantan Bupati Maluku Barat Daya, mestinya hari ini beta ngotot kenapa tidak harus di Maluku Barat Daya. Tapi karena Maluku adalah satu kesatuan. Adik-adik, tidak ada pemimpin di Republik ini dan di dunia yang tidak pernah berpikir kalau dapat menorehkan yang terbaik bagi warganya. Tapi kalau soal kurang atau lebihnya, itu soal kodrati, itu soal manusia biasa. Ayo mana? Ini tentang untuk ikan nasional di Provinsi Maluku. Dan sesungguhnya desain ini juga setiap tahun bisa diperbaiki, bisa ditambah atau bisa dikurang, tergantung setelah melihat perkembangannya. Tidak mungkin menyempurnakan seluruh rakyat Maluku. Beta punya pengalaman sedikit ya, beta biasa bilang sebuah kebijakan yang diambil tidak mungkin 100% orang setuju. Bagi yang beragama Kristen, waktu Yesus itu orang Nazaret, tapi dia pergi di Nazaret saja orang Nazaret tolak dia. Tidak mungkin. Jadi mempertimbangkan sebuah kebijakan yang diambil adalah keputusannya, kebijakannya sifatnya kolektivitas untuk kepentingan banyak orang, tidak satu persatu. Jadi adik-adik, justru ini kan persoalkan lumbung ikan nasional. Kenapa tidak di Aru? Orang NBD juga telepon kita, kenapa tidak di NBD? Orang NTB kita kan mantan wakil bupati NTB. Hei, ini buat masalah nanti semua fasilitas, kenapa tidak di NTB? Kita bilang begini, lumbung ikan nasional ini adalah desain ini diatur, didesain sehingga mengakomodasi seluruh kabupaten kota. Jadi lumbung ikan nasional ini kita dapat itu berapa? Nanti 1,5 triliun. Justru dari 3,2, 1,5 T. Justru kita sangat membutuhkan ada ketenangan dari sisi stabilitas soal investasi. Karena nanti ketika pengalaman saya, ketika kita meminta investor invest dong ke Maluku, dia buka Google, dia bilang, wow, Maluku rawan pemberitaan, Maluku rawan demo. Bisa burung disangkar terlepas. Jadi lumbung ikan nasional ini betul kita bangun, dia punya pusat ini ada di Ambon, ibu kota provinsi. Kita jadikan ini bagaikan gula 11 kabupaten. Saya dulu waktu masih wakil bupati saya bilang, bagaimana kalau wilayah Tenggara Raya itu masuk ekonominya masuk provinsi Jawa Timur? Karena selama itu tidak ada kebijakan apapun regulasi yang menjadikan ibu kota provinsi ini gula, lalu kabupaten kota bagikan semut. Selama ini kan duit kita semua ke Surabaya. Nah kali ini mulai digagas seperti itu. Pusatnya di sini karena kita punya arah ekspor keluar itu ke Cina. Mari coba desain itu sebentar. Yang ini. Nah. Bisa tolong setoran pegang ini. Adik-adik lihat, ini kita punya arah keluar sana. Bagaimana mungkin kalau kita taruh itu misalnya pusat, makanya pusatnya dipertimbangkan di sini. Supaya nanti ini ada PPI pengumpul. Di Aru ada, di MBD ada, di Somlaki ada. Itu akan diambil dari sana lalu bawa datang di sini. Kan tujuannya kan bagaimana akses perekonomian itu, gulirnya manfaat trickle down efek masuk bilang ya. Sebawahnya itu bagaimana itu diambil lalu bawa di sini. Jadi ini ada akan dibangun. Itu yang saya bilang, desain ini juga karena lumbung ikan nasional ketika dibangun kan jangka panjang, tidak lalu harga mati. Ibarat apa ya, besok langit mau runtuh di bumi, toh? Belum. Jadi kita akan melihat perkembangannya. Tapi memang untuk ini yang besar ya, induk ya, Pak Sekda ya, itu memang ada di Y ya, di Y. Lalu karena lalu semua kabupaten kota ini terakomodir. Yang pentingnya itu bukan berarti induknya, kita harus bilang ditaruh di ibu kota provinsi, bukan berarti nanti lumbung ikan nasional itu tidak ada di kabupaten kota, bukan adik-adik. Jadi saya harap adik ini saya kenal betul waktu sampaikan ini ya, luar biasa seorang putra Aru ini. Kalau adik-adik percaya seorang putra Aru dengan beberapa putra lain, kita diskusi. Hidup Jargaria! Hidup Jargaria! Hidup Jargaria! Luar biasa sekali. Dan ini tandanya generasi muda yang peduli.
terhadap daerahnya. Cuma kurang komunikasi dengan Tuhan sejauh doa, dengan manusia sejauh komunikasi. Kita hari ini ketemu sehingga tidak lagi bagaikan rel kereta api yang berputar sama-sama tapi tidak pernah ketemu. Hari ini kita ketemu. Dan adik ya, tolong di ini sehingga saya juga ingin bukan saja Aru. Nanti besok lagi Kabupaten Lailai bilang, wah ketok kayaknya Senglai kapan? Padahal sebenarnya dari sisi perencanaannya seperti ini. Ini desainnya sudah di mana-mana. Ini desain besarnya ini. Tadi saya bilang Pak Sekda, ini bukan harga mati. Ini juga nanti kita tambah lagi. Artinya misalnya PPI yang ada di kabupaten kota kah, atau infrastruktur yang ada di kabupaten kota dalam rangka menunjang link ini. Kalau mungkin masih kurang, kita tambah lagi. Kita bikin apa lagi? Jadi selalu bisa diperbaiki. Dan adik-adik punya penyampaian aspirasi hari ini juga. Ini saya setuju atas nama pemerintah Provinsi Maluku, menyetujui memberikan apresiasi bahwa ini juga fungsi sosial kontrol. Kita saling mengingatkan. Iya Pak? Nah, tentunya pemahaman kita itu beda, persepsi kita beda. Saya percaya sungguh bahwa adik-adik datang hari ini murni punya pikiran, bukan pikiran orang lain, murni dengan layarnya. Berkembang dengan layarnya, bukan pakai layar orang. Ya adik ya, apalagi adik ini saya sudah kenal Alik kayak orang Arab. Ternyata orang Arab juga sama dengan orang Pakistan. Betul seperti itu. Oke, begitu Kak? Ya, silakan sayang. Boleh buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wakil Gubernur, Bapak Sekda, dan jajaran yang hari ini berkenan hadir walaupun hujan, tapi kami melihat komitmen Bapak berdua beserta jajaran yang hadir bertemu dengan kami ini luar biasa. Kami perlu memberikan apresiasi, dan kami merasa bahwa Bapak berdua dan pemerintahan hari ini tidak mengabaikan kami masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru. Kami sangat berterima kasih. Bapak Wakil Gubernur, kami sudah mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, dan sebelumnya tentang Grand Design Lumbung Ikan Nasional, kami juga ikuti secara seksama. Kami tidak melakukan aksi ini seolah-olah ujuk-ujuk atau tiba-tiba dia muncul, tetapi aksi ini melewati rangkaian kajian, rangkaian diskusi yang cukup panjang dengan berbagai tokoh, dengan berbagai masyarakat, termasuk elemen-elemen kecil yaitu nelayan-nelayan lokal yang ada di Kepulauan Aru. Dan kesimpulannya adalah kami menyatakan sikap menolak lumbung ikan nasional kalau kemudian Aru tidak diakomodirkan. Alasannya begini, Pak Wakil Gubernur, semua orang tahu bahwa sejarah eksploitasi perikanan paling masif itu ada di Kepulauan Aru. Laut Aru itu luar biasa. Kita tahu sejarah perbudakan tahun 2015 perusahaan Benjina, yang mana di situ ada ratusan bahkan ribuan tenaga kerja dari Thailand, Myanmar, dari Vietnam dan macam-macam bekerja di situ. Dan pada saat itu tahun 2015 kasus perbudakan membludak, dan itu bukan dari media Indonesia tetapi pertama kali dari media Amerika Serikat. Artinya negara luar memberi perhatian terhadap potensi perikanan yang ada di wilayah Kepulauan Aru, secara umum wilayah Maluku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, produksi perikanan di wilayah penangkapan perikanan 718, karena di Maluku ada 714, 715, dan 718. 718 ini meliputi Laut Aru, Laut Arafura sampai Laut Timur bagian timur. Nah, proses sentralisasi daripada eksploitasi perikanan yang terjadi dari dulu sampai sekarang, kalau kita melihat sejarahnya, itu sentralisasi ada di wilayah Kepulauan Aru. Nah, produksi perikanan di wilayah ini adalah 2.600.000 ton sekian per tahun. Itu kita punya data. 2 juta, dan yang boleh ada peraturan menteri, dan yang boleh dieksploitasi hanya 1 ton sekian, 1, sekian ton. Itu ada dia punya aturan, saya sudah baca semua. Nah, kita melihat bahwa dari 4,6 juta ton produksi perikanan Maluku sampai ke Laut Arafura itu dan sebagainya menyumbang sekitar 2,6 juta ton per tahun. Artinya yang paling potensial ada di sana.
kalau kemudian hari ini arah kebijakan lumbung ikan nasional terkesan terlalu sentralisasi di daerah tertentu, bagi kami ini akan menciptakan kesenjangan pembangunan yang luar biasa, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Maluku ini daerah termiskin keempat di Republik. Mungkin saja dengan kebijakan lumbung ikan nasional yang hanya melakukan dengan pendekatan sentralisasi di wilayah Pulau Ambon, maka daerah-daerah yang tadinya menyumbang angka kemiskinan terbesar, MPD, KKT, dan ARU itu tiga besar daerah penyumbang angka kemiskinan di Maluku yang menempatkan Maluku sebagai daerah termiskin keempat di Republik Indonesia. Kita berharap lumbung ikan nasional ini dapat mengangkat harkat dan martabat orang Maluku, khususnya orang ARU yang hari ini hidup di dalam garis kemiskinan, bisa terangkat Pak Wakil Gubernur. Kita berharap karena di ARU itu daerahnya rata, tidak ada gunung, pulau-pulau kecil, dan tidak bisa pembangunan dieksploitasi laut darat, tidak bisa dilakukan dengan hanya mengeksploitasi daratan. Pasti orang ARU mati. Karena itu dulu kita bikin gerakan Save ARU menolak 400.000 pembukaan lahan oleh Menara Group di Laut ARU, karena memang ini akan mencelakakan kita. Luas kita hanya 600.000 lebih. Kalau 400.000 sekian diambil untuk perkebunan tebu, cendrawasih, kanguru, dan manusia akan punah. Kita berharap lumbung ikan nasional ini menjadi titik harapan di mana orang ARU itu bisa, taraf ekonominya itu bisa baik, Pak Wakil Gubernur. Tetapi lagi-lagi terjadi sentralisasi yang luar biasa. Kita 1, sekian triliun itu, kalau kita berangkat dari presentasi daripada Kepala Dinas Perikanan dalam diskusi tanggal 9 kemarin yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, Bapak Sekda juga pembukaan, saya juga hadir di situ. Kita melihat bahwa arah daripada kebijakan lumbung ikan nasional ini adalah sentralisasi kebijakan perikanan di Maluku. Karena selama ini tidak ada proses sentralisasi, tidak ada proses industrialisasi. Jadi arahnya proses industrialisasi. Karena itu di wilayah Tulehuai dan Liang itu difokuskan untuk membangun industri. Nah, kalau kemudian di wilayah itu difokuskan untuk membangun industri, sementara wilayah kita ini dan dulu zaman Pak Karel itu pembangunan di Maluku berbasis gugus pulau. Nah, menurut kami dalam konteks kebijakan lumbung ikan nasional harus juga dibikin dalam konteks gugus pulau. Misalnya di Ambon ada industri, di ARU ada industri, dan di daerah lain ada industri. Mungkin saja berbasis pada 3 wilayah penangkapan perikanan, WPP 714, 715, dan 718. Tetapi kenapa hari ini terjadi sentralisasi yang luar biasa, Bapak Wakil Gubernur? Ini yang hari ini kami orang ARU merasa kecewa dan keberatan. Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dalam proses pilkada kemarin datang dan kita memenangkan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur karena kita percaya ARU akan baik di tangan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur. Tetapi hari ini kita orang ARU kecewa karena kita berharap lumbung ikan nasional ini adalah harga diri kita. Orang MPD bisa bicara tentang hak mereka di Blok Masela, orang KKT bisa bicara hak mereka di Blok Masela. Kenapa orang ARU tidak bisa bicara hak mereka dalam lumbung ikan nasional? Ini yang sebagai anak daerah kita terpukul. Dan hari ini saya menyampaikan pesan daripada tua-tua adat di ARU yang mungkin saja 5 tahun lalu, beberapa tahun lalu Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur ke sana bertemu dengan mereka. Mereka bilang, sampaikan pesan ini kepada orang tua dan upulatu serta Wakil Gubernur Maluku bahwa kami orang ARU keberatan dengan kebijakan ini. Dan kalau kemudian aspirasi ini tidak didengarkan, misalnya ARU menjadi ibu kota lumbung ikan nasional atau ARU menjadi sentral industri perikanan atau pendekatannya desentralisasi yaitu di Ambon dan di beberapa daerah termasuk ARU menjadi pusat pengembangan industri perikanan. Kalau ini tidak diakomodir, maka kami menolak lumbung ikan nasional dan ribuan 1.600 kapal yang hari ini masih melakukan eksploitasi yang dikirim oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kami akan usir. Kalau tidak keluar kami sanksi laut. Kalau mau lakukan eksploitasi dalam keadaan kami sudah sanksi laut, kami bakar kapal. Itu singkat dari tua-tua adat Bapak Wakil Gubernur. Kami orang ARU adalah orang yang rendah, tidak pernah melakukan gerakan atau perkelahian atau apa di wilayah Maluku. Tidak pernah. Kami menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi hari ini kami berharap kebijakan itu, lumbung ikan nasional itu menjunjung tinggi harkat dan kemanusiaan kami orang ARU. Kami mohon maaf Bapak Wakil Gubernur, saya junior Bapak di kampus Fisip UKIP. Saya junior Bapak dan saya walaupun Bapak adalah senior saya berbicara mengatasnamakan fatwa adat daripada tua-tua adat kami di ARU. Kami semua mendapat fatwa adat, makanya kami ikat di kepala Bapak Wakil Gubernur. Ya, mungkin ada adik yang perlu masuk. Saya kira terima kasih cukup ini.
Jadi adik-adik, memang di sini tidak ada senior dan junior. Lawan bicara adalah teman berpikir. Oh, ini teman berpikir. Soal kurang atau lebihnya memang itu soal manusia. Jadi adik-adik bukan berarti saya mengkritisi ya, tapi saya agak menggarisbawahi soal tadi pernyataan bahwa sentralisasi. Saya kira tidak ada sentralisasi. Yang ada hanyalah dibangun pusatnya. Tapi yang kita harapkan itu yang tentunya mestinya lihat dari sisi itu yang tadi ada bilang itu soal teknis. Bagaimana teknis sehingga bisa akomodasi seluruh potensi yang ada di 3 wilayah penangkapan ikan ini. Memang wilayah penangkapan ikan di Laut Arafura itu besar sekali. Itu mulai dari Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, KKT sampai dengan Maluku Tenggara, Aru, Maluku Tenggara. Wilayah yang satunya Laut Seram. Wilayah yang satunya Lautan Bandar, itu besar sekali. Justru itu yang lagi dipertimbangkan di ini untuk yang tadi saya bilang tuh, Grand Design ini juga akan semakin ini untuk berkualitas seperti yang ada inginkan. Jadi bukan jangan melihat bahwa oh kenapa saya bangun itu di MBD atau saya bangun itu di Aru atau saya bangun itu di Buru, itu cuma fasilitasnya doang saja. Fasilitasnya doang saja. Tapi untuk produksi ikan bukan berarti tidak diambil di Aru, tidak pergi ambil di MBD. Tentunya akan dirancang sehingga seluruh nelayan, seluruh potensi ini di seluruh wilayah Maluku ini akan dikerahkan. Itu berarti kan semua akan dapat manfaat. Jadi mungkin orang lebih fokus, wah kenapa 1,5 triliun lebih itu cuma bangun diamond, sebenarnya bukan. Itu juga bertahap. Jadi nanti di Aru itu di wilayah-wilayah penangkap itu yang seperti Ade bilang mungkin ada bukan saja dermaganya, tapi mungkin fasilitas lain lagi untuk menunjang lumbung ikan nasional ini. Jadi ini butuh diskusi Ade. Saya kira ada waktu lain, Pak Sekda ya. Coba mungkin pesan yang kemarin disampaikan oleh Pak Kadis Perikanan, mungkin diskusinya mungkin terbatas waktu, terbatas pemikiran sehingga tidak tuntas saja. Sehingga kalau orang di kabupaten lain juga kemarin ada dari MBD telepon, wah Pak Wagub, kenapa lumbung ikan itu dibangun di Ambon? Saya bilang bukan lumbung ikan dibangun di Ambon, itu fasilitas tertentu, fasilitas induknya dibangun di Ambon, tapi fungsi nanti lumbung ikan itu bagaimana mengakomodasi seluruh potensi yang ada. Sebab kalau tidak manfaatkan Aru, tidak manfaatkan MBD, tidak manfaatkan Seram, Buru, bagaimana dapat ikan dari mana? Nah itu semua dimanfaatkan pada saatnya juga akan bagaimana penyerapan tenaga kerja, bagaimana produktivitas, akhirnya harga ikan juga mungkin mudah-mudahan saja lebih bagus, lebih baik daripada yang selama ini investasi yang ada di mana-mana. Jadi jangan adik-adik fokus kenapa bangun itu di Waini, yang saya bikin itu di Aru, atau saya bikin itu di Buru, atau saya bikin itu. Jangan fokus ke situ. Tapi fokus kita adalah bagaimana fasilitas itu ada dan kemudian bisa mengakomodasi seluruh potensi sumber daya alam dari sisi perikanan yang ada di seluruh wilayah Maluku ini untuk mendorong akses atau peningkatan perekonomian masyarakat di sana, di wilayah-wilayah khususnya dari perikanan. Tapi memang adik nama siapa? Ade Oli dan teman-teman, tentunya pemerintah daerah dengan jajarannya juga kami bukan Tuhan, kami bukan malaikat. Tentunya apa yang kami rancangkan juga masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat dari sisi ideal. Nah, kita butuh duduk bersama. Pak Gubernur menyampaikan permohonan maaf. Mestinya hari ini beliau ingin ketemu karena bicara lumbung ikan, tapi beliau dari hari apa ya? Ada di Jakarta, ada rapat. Beliau masih di Jakarta. Jadi permohonan maaf disampaikan kepada adik-adik semua. Dan juga atas nama pemerintah Provinsi Maluku, kami juga menyampaikan permohonan maaf kalau dalam kajian ini belum bisa menyenangkan semua orang. Tapi ini cuma kertas kajian yang ada di kertas dokumen. Tapi kita berharap nanti implementasinya, proyeknya itu akan mengakomodasi semua yang ada di Maluku ya adik ya. Ini tergantung kita diskusi. Saya kira adik-adik kalau ini bukan saja Aru ya, kabupaten kota pemuda-pemudanya yang masyarakatnya, tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang cerdas datang dan kita berdiskusi, siapa tahu ikut memberikan bobot dalam memperbaiki perencanaan terhadap lumbung ikan nasional di Maluku ini. Jadi yang yang Kadiwa itu cuma bangunannya doang, tapi ikannya tetap ketong ambil dari, ketong harus mencari, melibatkan seluruh masyarakat untuk cari. So,
Nah, jadi ke depan ini adik-adik bisa saja satu saat dalam perkembangannya mungkin juga nanti ada fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Tapi memang ini masih masih dikaji terus ya Pak Sekda ya. Masih dibahas. Jadi kira-kira jawaban beta ini adik-adik beta mau jawab lebih apa kapan juga akan minta sampaikan apa yang hari ini disampaikan oleh adik-adik kepada Pak Gubernur melalui Pak Sekda nanti. Pak Adik, kalau kita berdiskusi butuh seperti ini, kita butuh waktu lain, waktu yang lebih ini untuk diskusinya bisa dengan Kadis Perikanan, bisa juga ada yang lain. Nanti diatur ya, tolong diatur sehingga undang apa ya representasi ya dari masyarakat lah. Apakah itu tokoh-tokoh pemudanya, tokoh masyarakatnya, tokoh adat begitu kan? Adik siapa sudah? Bung Poli sama adik-adik yang lain ya. Beta kira begitu adik. Harapan ketong semuanya seperti adik ini. Seperti adik bagaimana ini justru lagi dipikir terus. Ini bagaimana bisa mengakomodasi. Tentunya awal-awal ini kita belum lihat modelnya yang ini, tapi dalam perkembangannya mungkin kita akan dapat modelnya. Ya. Ya. Boleh. Maaf ya, maaf ya, sorry. Yang semua saya hormati jajaran pemerintahan Provinsi Maluku yang sudah sangat tanggapan. Terlepas daripada lumbung ikan ini, kita juga menuntut janji kampanye Pak Gubernur sekaligus dengan Pak Wakil Gubernur pada saat berkampanye di lapangan Sudarsodobo menyampaikan bahwa kalau kita diberikan kewenangan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat memberi kepercayaan itu, kita akan mengangkat salah satu putra dari Aro sebagai representasi untuk menduduki salah satu jabatan strategis di Provinsi Maluku. Belum terrealisasi, Pak. Ini perlu saya sampaikan sehingga paling tidak bisa ditindaklanjuti sehingga kita bisa bisa ketemu lagi di momen berikutnya. Karena Pak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur itu pemenang pertama saat pilkada 2014 kemarin. Artinya bahwa itu pada janji Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, dan itulah merupakan beban yang mesti harus diselesaikan. So, kalau tidak tetap akan membangkitkan pemikiran dari kalangan bawah bahwa Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur tidak memperhatikan masyarakat Aro. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal sentuhan dari kementerian kemarin, Pak. Artinya bahwa Aro itu pusat ikannya di sana, mestinya kementerian kemarin menyentuhnya di sana. Itu diskriminasi, Pak. Kami menganggap bahwa itu diskriminasi yang dilakukan oleh Provinsi Maluku, yang kemudian hari ini seakan-akan mengabaikan masyarakat Aro berjalan sendiri. Padahal Aro dari masa kepemimpinan Pak Asegaf, Aro nomor 3 termiskin di Provinsi Maluku. Hari ini masa kepemimpinan Pak Wakil Gubernur dan Pak Gubernur, Aro nomor 2. Artinya bahwa tidak menyelesaikan masalah, makan menambah masalah ini. Itu dua hal yang perlu saya sampaikan sehingga bisa dipertimbangkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Pak, singkat saja. Jadi kami salah satu dasar pikir juga kami melakukan penolakan ini, kami melihat bahwa dari 1.600 kapal yang melakukan eksploitasi di Aro, tidak ada satupun orang Aro atau orang Maluku yang bekerja sebagai ABK. Ini kan berbahaya sekali. Kami, Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur punya cita-cita mengangkat masyarakat Aro, masyarakat Maluku bisa keluar dari kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran. Tapi lagi-lagi di Laut Aro itu tidak ada satupun dari 1.600 Wakil Gubernur. Ini berbahaya dan ini harus dicegah. Terima kasih. Jadi justru itu yang terakhir yang dibilang itu makanya Pak Gubernur waktu itu paling marah sekali terhadap kebijakan mantan Menteri Kelautan waktu itu Ibu Susi, bahwa tidak ada satupun anak Aro. Nah, yang hari ini terjadi ini semua akumulasi. Yang hari ini beta dengan Pak Gubernur datang ini sudah ada akumulasinya seperti itu. Tapi saya ingin juga bilang, tolong jangan pakai kata diskriminasi. Tidak berpikir itu. Kalau bilang diskriminasi, era tertinggal. Tapi tolong jangan pakai itu diskriminasi. Lalu tolong lagi sekali lagi adik-adik yang punya pemahaman yang baik, jangan melihat Maluku ini terkotak-kotak.
Ketika Maluku ini dilihat terpenggal-penggal, semua akan menuntut. Semua akan minta. Padahal yang dipikirkan, jangan pakai kata diskriminasi. Jangan. Tidak ada diskriminasi di sini. Yang kita buat tentunya tidak langsung menyenangkan selera orang per orang, tapi mudah-mudahan saja dalam manfaatnya nanti yang tidak yang tadinya ragu-ragu, mudah-mudahan saja akan merasakan manfaat. Ikan itu adik-adik itu dia sentak kurung situ, misalnya satu wilayah itu toh dia berjalan dari MBD sampai Aru, dia berjalan dari Aru sampai MBD. Toh. Jadi Aru memang hari ini betul, justru Aru itu potensinya besar. Maka iya, tapi tidak ada melihat bahwa kenapa membangun ini di Aru. Memang ada pertimbangan terhadap faktor-faktor pendukung lainnya, sehingga menetapkan itu di sini. Itu cuma gedung-gedungnya doang, fasilitasnya doang, sarana prasarana doang, tapi ikannya itu ada di Aru, ada di MBD, ada di Buru, ada di Maluku Tenggara, ada di Serap, ada di semua. Tapi sudahlah adik, ini perencanaan. Masukan-masukan ini juga ada sangat baik, memberikan kontribusi untuk kita mudah-mudahan saja berpikir ya untuk perencanaan-perencanaan berikutnya untuk memberikan bobot daripada ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita akan diskusi lanjut dengan dinas teknis. Lalu sampaikan permohonan maaf saya atas nama Pak Gubernur dan pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Aru melalui tokoh-tokoh adat dan adik-adik hari ini, bahwa mungkin sampai dengan hari ini kita belum membuat yang menyenangkan semuanya, tapi kita tetap akan berusaha. Saran terakhir yang adik tadi itu soal janji kampanye, Pak Sekda juga ada dengar, kita akan menyampaikan kepada Pak Gubernur ketika Pak Gubernur datang. Di atas batu ada bukit, di atas bukit ada gunung, di atas gunung ada langit, dan di atas langit ada langit. Kalau beta bukit, di atas beta masih ada gunung. Jadi beta harus lapor ke Pak Gubernur. Mungkin ini yang beta bisa sampaikan buat adik-adik. Tidak mungkin beta menyampaikan langsung menyenangkan adik-adik semua, karena sudut pandang kita berbeda masing-masing. Ini tunggu, jadi kita sekarang masih bagaikan rel kereta api, ini ada tapukar tapi saya ketemu ini. Nah, kita cari titik untuk kita bisa ketemu. Adik-adik ya, sayang beta sayang dong semua. Nyong siapa nama? Poli Lepui. Pak siapa? Ternyata anak-anak Aru itu berani. Saya juga pernah mahasiswa Jargaria. Maluku, anak-anak Maluku berani seperti ini, pasti Indonesia maju, Maluku maju. Hidup Jargaria, hidup Jargaria. Sudah kapan sudah terakomodir adik? Nanti baru diundang nanti. Iya. Nanti baru diundang adik. Sudah terakomodir saya. Oke. Ya. Baca. Sudah. Kita ada lagi virtual dengan Kementerian Menko Polhukam soal batas-batas wilayah-wilayah perbatasan, tapi karena adik-adik sudah ada, beta ada kasih itu satu orang, anggap saja wakil gubernur dan sekda, sudah datang ketemu adik-adik, karena adik-adik ini penting. Adik-adik kedaulatan ini adik-adik. Ketong ini hamba yang berdasi. Tuannya ini dong ini, makanya ketong datang. Tuh, oke sayang. Tuntutan kami. Iya. Iya ya. Mari. Ada. Ada di tengah ketong dua. Oke, mari silakan. Semua steril kan? Pak Sekda mari di dalam sini. Iya, Pak. Oke. Ada mari sini. Di samping dokter. Tadi mau bicara tapi pasti ada cukup foto saja. Oke. Ya, oke. Otak boleh panas, tapi hati dingin. Jangan menyimpan amarah sampai matahari masuk. Makan lagi kalau masih punya kurangan dan kelemahan. Karena yang sempurna cuma Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi adik-adik punya pikiran, punya tuntutan, ketong akan perhatikan dan akan lapor Pak Gubernur. Oke, semua Tuhan memberkati dan semua ya. Nah, hidup Jargaria! Hidup Jargaria! Hidup. Oke. Ya. Ada kesempatan Pak